What's up? Balik lagi di Zui Channel. Kali ini mau bahas sebuah alur cerita film Zootopia yang dirilis di tahun 2016. Film animasi ini memecahkan rekor Disney Animation Studio sebagai film yang mengantongi pendapatan terbesar pada penayangan perdana loh guys. Bahkan mengalahkan film Frozen loh. Juga berhasil memenangkan Piala Oscar 2017 kategori Best Animated Feature Film of the Year. Selain itu juga memenangkan lebih dari 40 penghargaan lainnya loh guys. Keren banget ya guys. Wah, makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama mending langsung aja kita ke inti filmnya. Dimulai dengan sebuah pentas talent show yang berlatar belakang panggung dengan menampilkan pemeran utama kelinci kecil bernama Judy Hopps yang memainkan sebuah drama bersama teman-temannya. Di dalam ceritanya, kelinci kecil ini diserang oleh predatornya yaitu harimau hingga dia mengeluarkan darah. Inti dari drama ini bercerita tentang predator dan mangsanya yang bisa hidup berdampingan dengan baik. Sehingga tidak akan ada lagi yang menjadi takut bila hidup berdampingan. Kelinci kecil juga menjelaskan mereka tidak perlu takut bila mereka mempunyai cita-cita yang mereka inginkan. I can make the world a better place. Sang kelinci kecil itu memberitahu cita-citanya yaitu menjadi polisi. Menjadi polisi merupakan cita-cita dari Judy Hopps ketika besar nanti. Semua yang mendengar hal itu sangat terkejut, bahkan orang tuanya juga. Selesai dari pentas talent, Judy bersama kedua orang tuanya pulang. Saat di perjalanan, orang tuanya menyarankan agar Judy memilih cita-cita yang lain yang aman bagi kelinci. Tapi Judy tetap ingin mencoba menjadi polisi. Kemudian, tak sengaja Judy melihat teman-temannya yang sedang dibuli oleh seekor rubah. Judy yang melihat itu langsung segera menolongnya. Sayangnya, sang rubah malah mencakar mukanya Judy. Dan lalu sang rubah langsung pergi dari sana. Setelah kejadian itu, teman-temannya sangat terkesan oleh Judy. Karena hal itu juga, Judy sangat bersemangat untuk menjadi seorang polisi. Scene berpindah di 15 tahun kemudian. Bertempat di Zootopia Police dengan para polisi yang sedang di-briefing dan ternyata Judy kini merupakan salah satu dari anggota polisi. Judy akhirnya bisa mewujudkan cita-citanya dan masuk ke akademi polisi. Sebelum dia masuk ke akademi polisi, ia melewati banyak rintangan, tapi dia selalu saja gagal melakukannya. Hebatnya, dia tidak pernah putus asa. Dia selalu berlatih hingga dia mampu melewati semua rintangan tersebut. Scene berpindah pada saat hari kelulusan akademi polisi, di mana hari itu adalah hari yang sangat penting bagi Judy. Hari kelulusan akademi polisi ini dihadiri oleh banyak orang. Di sini Judy menjadi lulusan akademi polisi pertama dan terbaik di sana. Pak Wali Kota pun ternyata hadir, bahkan memberikan medali dan asistennya pun memasangkan medali itu untuk Judy. Thank you. Pada saat di rumah, seluruh keluarga besar Judy pun memberikan selamat kepadanya. Juga Judy berpamitan ke orang tuanya karena dia akan bekerja di pusat kota yaitu Zootopia. Dengan lambaian dari keluarga besarnya, Judy pun berangkat dengan menggunakan kereta. Saat di perjalanan, Judy terkejut dengan pemandangannya karena banyak sekali yang belum ia lihat sebelumnya. Judy akan berdampingan dengan berbagai macam hewan yang tinggal di Zootopia. Hal itu membuat dia terkagum dan semakin ingin cepat bekerja menjadi polisi di sana. Judy akhirnya sampai di tempat tinggalnya. Di tempat kecil yang sederhana dengan ibu kos Annie yang menunjukkan kamarnya yang imut.
Ia pun sangat tak sabar dengan pekerjaan pertamanya sebagai polisi di kota Zootopia. Pagi hari pun tiba, alarm 5.30 pun berbunyi. Dengan bersemangat, waktunya ia bersiap dan berangkat ke kantor polisi. Saat tiba di kantor, di tempat informasi ia bertemu dengan harimau gendut memegang donat yang bernama Benjamin. Ia mengarahkan ruangan polisi kepada Judy. Judy pun datang ke ruangan polisi dengan banyak berbagai macam hewan di sana. Lalu tibalah seekor kerbau dengan gagah masuk. Ternyata dia adalah kepala polisi yang bernama Bogo. Di sini dia membagikan tugas ke anggota polisi, yaitu tugas penculikan. Tapi sayangnya hanya Judylah yang mendapatkan tugas kecil, yaitu petugas parkir. Tapi hebatnya Judy tidak pernah kecil hati. Judy berjanji akan mencatat 200 tiket sebelum tengah hari. Pekerjaan pertama parkir pun dimulai. Dengan cepatnya, ternyata dia benar-benar mencatat 200 tiket parkir. Saat sedang bertugas, Judy melihat rubah yang bertingkah sangat aneh. Rubah tersebut masuk ke toko es krim gajah di sana. Rubah itu berusaha membeli es krim, namun pemilik toko es krim itu menolaknya. Si rubah kembali memohon dengan alasan sang anak yang ingin memakan es krim tersebut. Judy yang mengikuti rubah itu dan melihat hal itu, dia langsung tersentuh karena melihat si rubah. Tapi pemilik toko lagi-lagi menolak karena rubah tak boleh beli di sana. Lalu dengan sigapnya Judy pun mendatangi pemilik toko tersebut. Ia memberitahu tentang pelanggaran toko tersebut bahwa pelayanan mereka tidak bekerja dengan baik. Karena dengan alasan itu pemilik toko pun menerima pesanan dari si rubah. Sayangnya lagi, si rubah ternyata tidak membawa uang yang mengharuskan mereka tidak jadi membeli. Judy yang melihat hal itu langsung membayarnya dan memberikan es krim itu kepada anak rubah. Lalu setelah itu mereka berpisah. Saat Judy sedang bekerja, ia melihat si anak rubah. Judy yang melihat rubah dan si anak sedang mengeringkan es krim pun tampak kebingungan dengan aktivitas mereka. Bahkan yang anehnya si anak rubah bisa mengendarai mobil. Ternyata es krim yang Judy berikan mereka jual lagi dengan mengubahnya menjadi kecil-kecil untuk para hamster. Karena pekerjaan itu membuat si rubah mendapatkan uang yang sangat banyak. Tiba-tiba datanglah Judy yang memarahinya. Namun rubah itu tetap membela dirinya dan berkata kalau dirinya tidak melanggar hukum sama sekali. Karena keasikan memarahi si rubah, Judy pun tak sengaja menginjak jalanan yang sedang dicor. Hingga dia terjebak di sana. Scene berpindah saat sampai di rumah. Ia merasa mendapatkan kesialan di hari pertamanya. Kemudian orang tuanya pun menelpon dirinya dengan menanyakan keadaan kabar Judy. Keesokan harinya tiba. Judy yang mulai bosan dengan pekerjaannya yang monoton itu, tiba-tiba datanglah Bambang di sana mengatakan bahwa tokonya baru saja dicuri. Judy yang bersemangat mendengar hal itu pun langsung mengejar pencuri tersebut. Hingga pencuri itu pun masuk ke kota tikus. Akhirnya pencuri itu mulai terpojok dan ia menendang patung donat. Hampir saja mengenai gadis tikus di sana. Untunglah Judy berhasil menolongnya tepat waktu. Juga Judy berhasil menangkap pencuri tersebut. Sayangnya penangkapan itu pun malah dimarahi oleh Kepala Bogo karena membahayakan para tikus. Bahkan si Kepala Bogo menjelaskan kalau si pencuri hanya mencuri tanaman beracun di sana. Tiba-tiba ada wanita berang-berang masuk ke kantor dan meminta untuk mencarikan suaminya yang karena telah hilang cukup lama. Judy yang mendengar hal itu langsung menerimanya hingga wanita berang-berang itu memeluknya. Akhirnya Kepala Bogo tidak bisa memecat Judy dan meminta Judy untuk menyelesaikan pencariannya dalam waktu 2 hari. Judy pun mulai mengumpulkan semua informasi tentang suami berang-berang tersebut.
Kemudian Judy mendatangi si rubah dengan menggunakan mobil polisi. Kemudian Judy mendekati si rubah yang sedang mendorong troli bayi. Ternyata dari sini diketahui kalau nama asli si rubah adalah Nick. Judy ingin menanyakan sesuatu, tapi sayangnya di sini si rubah menolak untuk memberitahu informasinya. Dengan cerdiknya, Judy berhasil mengancamnya hingga akhirnya Nick terpaksa membantunya untuk mencari berang-berang tersebut. Kemudian Nick membawanya ke sebuah tempat yang dimana hewan-hewan tersebut sedang santuy. Lalu Judy menanyakan keberadaan berang-berang tersebut ke Buddy. Buddy pun berkata kalau terakhir berang-berang itu menghilang, dibawa oleh sebuah mobil. Bahkan di sini Judy juga mencatat plat nomor mobil tersebut. Mereka pun bersigap pergi ke kantor pelacak untuk mencari di mana mobil itu berada. Tapi sayangnya petugas di sana adalah seekor kakun yang bergeraknya amat sangat menjengkelkan. Judy pun sangat kesal dengan pekerjaan mereka yang begitu lambat. Sampai akhirnya Judy mendapatkan informasi lokasi terakhir tentang mobil tersebut. Scene berpindah di lokasi tersebut. Lokasi tersebut seperti gudang dan banyak salju di sana. Akhirnya mereka berhasil melompati pagar, juga berhasil menemukan mobil yang mereka cari-cari. Namun sayangnya sudah tidak ada siapa-siapa, bahkan berang-berang tidak ada di sana. Hingga tiba-tiba ada dua beruang yang langsung menangkap mereka. Kemudian dua beruang itu membawa mereka menemui bos pemilik mobil tersebut. Ternyata bos dari pemilik mobil tadi adalah seekor tikus. Setelah tahu, bos tersebut memberitahu anak buahnya untuk menceburkan Judy dan Nick ke air es di sana. Untunglah Dewi Fortuna memihak ke Judy dan Nick. Datanglah gadis tikus yang ternyata Judy pernah menolongnya. Ternyata gadis tersebut adalah anak bos mafia tersebut. Akhirnya mereka pun tidak jadi dicemplungkan. Bos mafia di sini berterima kasih karena telah menolong anaknya, juga memberikan informasi yang Judy cari. Bos mafia berkata bahwa berang-berang dibawa ke tempat mereka bersama dengan supir. Namun anehnya, berang-berang tersebut berubah menjadi ganas dan menyerang si supir. Kemudian berang-berang tersebut menghilang. Scene berpindah di rumah sang supir. Judy dan Nick mendatangi rumah si supir tersebut. Rumah sang supir berada di tengah hutan. Sang supir ternyata mendapatkan trauma setelah kejadian tersebut. Saat membukakan pintu rumahnya, ia pun bercerita bahwa tiba-tiba sang berang-berang berubah menjadi ganas di perjalanan lalu menyerang mata sang supir. Saat masuk, Judy dan Nick kaget karena sang supir berubah menjadi ganas di sana lalu menyerang Judy dan Nick. Kejar-kejaran pun tak dapat dihelakan lagi. Dalam kondisi mendesak, ia pun melaporkan lalu langsung meminta bantuan ke kantor polisi. Diangkatlah telepon oleh Benjamin, kemudian memberitahu polisi lainnya akan segera datang ke sana. Ketika mereka hampir sampai di kereta gantung, suasana yang hujan membuat Judy terpeleset hingga membuat Judy hampir saja terjatuh. Di sisi lain, Nick yang ingin diserang oleh sang supir yang berubah ganas itu. Tapi untunglah Judy berhasil memborgol kakinya yang membuat mereka berdua berhasil selamat. Beberapa saat kemudian, datanglah para polisi dan kepala polisi si Bogo ke rumah sang supir. Judy di sini mencoba membawanya ke sang supir yang telah diborgol, namun sayangnya sudah tidak ada siapa-siapa di sana. Karena hal itu membuat Bogo sangat marah. Di sini ia juga meminta lencana Judy dan ingin mengeluarkannya dari polisi. Tak tinggal diam, Nick di sini juga menjelaskan semuanya. Juga mereka masih ada waktu untuk menyelesaikan tugas mereka, di mana sesuai janji kepala Bogo yaitu 2 hari. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan kepala Bogo dan polisi lainnya di sana. Menaiki kereta gantung hingga mereka sadar kalau di sana terdapat CCTV yang merekam semua kejadian tersebut. Hingga mereka memutuskan untuk mendatangi wali kota. Scene berpindah di kantor wali kota. Judy mendatangi asisten wali kota untuk meminta bantuan. Ia pun menerima permintaan Judy tersebut. Akhirnya mereka berhasil menemukan rekaman CCTV tersebut. Are these guys?
bahwa mengetahui kalau sang supir itu sudah ditangkap oleh kawanan serigala. Scene berpindah di markas serigala. Judy dan Nick berhasil masuk dan mendatangi markas serigala itu. Di sana dia kaget ternyata banyak sekali hewan predator yang dikurung di sana. Mereka sangat ganas dan tak berakal. Tiba-tiba datanglah Pak Wali Kota hingga membuat Judy dan Nick harus bersembunyi. Di sana Judy dan Nick merekam percakapan Pak Wali Kota. Sayangnya HP Judy berbunyi hingga membuat mereka ketahuan. Pak Wali Kota pun memanggil para penjaga untuk menangkap penyusup tersebut. Saat penjaga mencarinya, ternyata sudah tidak ada. Karena dengan cerdiknya, Judy dan Nick berhasil kabur melalui saluran air. Kepala Bogo yang sedang asik melihat HP-nya di ruangannya, tiba-tiba terkejut dengan kedatangan Benjamin ke ruangannya. Benjamin memberitahu bahwa Judy telah menemukan semua hewan yang hilang. Sontak Kepala Bogo sangat amat kaget. Wow, I'm impressed. Akhirnya Pak Wali Kota pun ditangkap karena perbuatannya. Lalu Judy dianggap menjadi pahlawan di kota Zootopia. Karena Judy yang hanya dipandang sebelah mata bisa berhasil mengungkapkan kasus terbesar di sana. Saat Judy diwawancarai dengan banyak wartawan, di sini dia sedikit salah berkata yang membuat para sebagian hewan tersinggung. Ia mengatakan kalau semua yang ditangkap adalah predator dan juga hewan-hewan itu berubah menjadi ganas karena sudah merupakan insting keturunannya. Setelah selesai diwawancarai, Judy menyamperi Nick. Di sini Nick yang tersinggung perkataan Judy tadi pun berkata bahwa dia juga seekor rubah adalah predator. I think I might go savage. You think eat you? Nick pun marah dan pergi dari sana. Hari demi hari situasi di kota Zootopia semakin kacau. Berita di mana-mana tentang predator dan hewan lemah sangat takut kepada predator bahkan mengusir seluruh singa pergi dari sana. Serta teman baik Judy di kantor pun Benjamin ikut dipindahkan pekerjaannya. Scene berpindah di kantor wali kota. Asisten wali kota mengangkat Judy untuk menjadi ikon wajah polisi yang baru. Namun bukannya senang di sini Judy malah menolak tawaran asisten wali kota tersebut. Karena semua yang Judy lakukan malah menjadi berbanding terbalik dan hal itu yang tidak dia inginkan. Dia sangat ingin predator dan mangsanya hidup berdampingan. Juga dia melepaskan rencananya dan pergi dari sana. Ternyata Judy kembali ke kampung halamannya dan bertemu keluarganya. Lalu ada temannya yang selalu membulinya dahulu. Kini menjadi rekan kerja berjualan kue bersama orang tuanya. Kemudian orang tuanya menunjukkan tanaman beracun, di mana hewan akan berubah menjadi ganas setelah memakan makanan tanaman beracun tersebut. Judy kembali memikirkan semuanya. Hingga akhirnya Judy kembali ke kota menggunakan mobilnya. Ia pun bertemu dengan Nick yang sedang berjemur. Di sini Judy meminta maaf atas semua ketidaksengajaan perkataannya tersebut. Hingga akhirnya Nick memaafkan dirinya dan berjanji akan membantu Judy untuk menyelesaikan misinya. You bunnies, you're so emotional. There. Kemudian mereka berdua mendatangi si pencuri yang dulu mencuri tanaman beracun. Namun si pencuri tidak akan mengungkapkan informasinya. Judy mencoba mengancam dirinya dengan ingin menceburkan dirinya ke air es. Dengan ketakutannya, si pencuri itu memberitahu semuanya ke Judy. Si pencuri mengatakan bahwa dia dibayar dan dipekerjakan oleh domba yang jahat yang bekerja di kereta bawah tanah. Judy dan Nick pun pergi ke kereta bawah tanah. Pada saat masuk, mereka melihat gerbong tak terpakai. Ketika mereka masuk, ternyata di sana banyak sekali tanaman beracun. Hingga datang domba jahat itu yang sedang meneliti dan ingin membuat peluru yang bisa mengubah semua hewan menjadi ganas. Akhirnya Judy tahu dalang dari semuanya adalah si domba tersebut. Saat gerbong itu kedatangan tamu, si domba langsung ditendang oleh Judy lalu gerbong itu dibawa pergi oleh Judy dan Nick. Mereka pergi dengan membawa banyak barang bukti, namun sayangnya para domba itu berhasil mengejar dan masuk ke dalam gerbong tersebut. Toot toot.
Hampir saja menabrak, Judy dan Nick berhasil keluar dan selamat, tapi sayangnya semua barang bukti hancur seketika. Namun ternyata Nick berhasil membawa satu barang bukti di sana. Nick dan Judy berlari ke kantor wali kota. Di sana, Judy dan Nick bertemu dengan asisten wali kota. Dia meminta barang bukti kepada Nick dan Judy. Di sini terlihat kecurigaan kenapa mereka bisa tahu tentang barang bukti tersebut. Judy dan Nick tidak mau memberikannya. Mereka pun berlari keluar dan dikejar oleh pengawal. Ternyata dalang dari semuanya adalah asisten wali kota. Judy dan Nick pun di sini membuat rencana untuk kabur dari sana. Sayangnya mereka berhasil didorong dan jatuh di bawah. Dan asisten wali kota itu mengambil barang bukti tersebut. Di sana, asisten wali kota menembak Nick supaya bisa menyerang Judy. Nick pun tertembak dan berubah menjadi ganas dan langsung menggigit Judy. Namun semua itu hanyalah akting dari mereka saja. Bahwa sebenarnya tanaman beracun sudah diganti dengan blueberry oleh Nick dan kejadian itu berhasil direkam oleh Judy. Asisten wali kota itu pun berhasil ditangkap. Dan seluruh hewan yang berubah ganas pun akhirnya bisa disembuhkan kembali. Akhirnya kota Zootopia kini bisa kembali menjadi aman. Dan seluruh hewan kini hidup berdampingan. Juga Nick pun mendapatkan pekerjaan sebagai rekan Judy. Tugas pertama Judy dan Nick adalah menangkap balapan liar jalanan. Lalu mereka pun mengejar mobil tersebut. Dengan kagetnya ternyata pemilik mobil tersebut adalah Kukang, temannya Nick. Kukang itu kan dikenal lambat, tapi anehnya dia bisa membawa sangat cepat. Entahlah. Dan film Zootopia 2016 tamat cuy. So guys, menurut kalian film Zootopia 2016-nya gimana? Ternyata benar kalau kata pepatah, kecil-kecil cabai rawit. Biar si Judy kecil, ternyata dia cerdik. Oh iya, menurut informasi terbaru, film Zootopia sequel 2 bahkan katanya 3 juga mau ada loh guys. Tapi belum tahu kapan lirisnya, ya kita tunggu aja ya info selanjutnya. So guys, pantengin terus aja ya Zoo Channel-nya. Ya udah, Mimin Zoo Channel pamit dulu dan sampai jumpa di film selanjutnya. Keep healthy, Jani.